Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Mbak Novi dan Mbak Rinda, kita lanjutkan sambil menunggu yang lain. Minggu kemarin itu saya nggak bisa melanjutkan, Mbak, ya. Terus dilanjutkan apa baca itu? Apa diulangi bacanya? Dilanjutkan sama Ini halaman bisa dijawab. Cuman 130. 136 yang ini. Paragraf yang kedua itu ya. Sampai Al-Wahyi itu. Thoriqil Wahyi. Sekarang 137 ya. Masih 136, Teacher. 136. Soalnya terakhir baca sama-sama itu cuma sampai yang paragraf 2 sampai Thoriqil Wahyi itu. Sebentar, Thoriqil Wahyi. Wa Ini kharajal saya hubabu itu. sambil buka kitab. Amma Royatul Ansori, ya, kemarin kan Mbak Rinda nanya Royah sama Liwa ya. Ya, Teacher. Ya, coba, berarti sekarang Amma Royatu ini lagi, Mbak, ya? Diulangi ini lagi ya? Kemarin selesai dibaca sih, Teacher. Sampai Thoriqil Wahyi itu. Mau diulangi lagi. Oh, oke, ya. Soalnya tanggung ya Thoriqil Wahyi. Oke, saya coba baca dari Amma Royatul Ansori. Adapun benderanya orang Ansor, Fakanat Ma'a Sa'dib di Mu'ad radhiyallahu an. Jadi apa namanya, benderanya orang Ansor itu bersama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Kama kana Qaisu bin Abi So'so'ah. Jadi Qais bin Abi So'so'ah itu qaida muakhkharatil jaish. Apa namanya? Qaid itu ya panglima lah gitu ya. Muakhkharatil jaish. Apa pasukan yang akhir atau yang tertinggal. Wa kharajal Hubab binul Mundir, lalu Hubab bin Mundir keluar, faqala dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal hadzal manzil, apakah rumah ini anzalakahullahu, engkau berikan, atau apa ya, gimana? Jadi kalau kalau nazala itu menetap atau bermukim gitu ya. Kalau anzala itu berarti memberikan rumah, kira-kira gitu. Jadi Allah yang memberikan tempat tinggal gitu. Maka ada doa itu kan, Robbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhan, apa namanya, berikan aku tempat tinggal yang diberkahi, wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik yang memberi tempat tinggal. Nah, jadi anzalakahullahu ini fa'ilnya Allah, dhamirnya apa itu? Maf'ulnya ada dua ya, ka sama hu. Anzalakahullahu, jadi Allah yang memberimu tempat tinggal, yakni antorikil wahyi, maksudnya melalui jalan wahyu gitu, dengan cara diberi wahyu. Am huwa ra'yu wal harbu wal makidah, ataukah itu hanya pendapat gitu ya. Makidah itu artinya kayak apa, konspirasi gitu ya. Faqala Rasulullah, gimana Mbak? Ini kan anzalaka, berarti apa makulunnya ka dengan bu. Nah, kalau bu-nya Ya, itu siapa cecer ini? bu itu kembali ke manzilnya tadi, Mbak. Oh, Jadi misalnya hadzal kitabah,
a'toituki. Misalnya gitu kan. A'toitukihi. Itu. Jadi hunya kembali ke rumah. Anzala memberi tempat tinggal ka kepadamu hu apa ya rumah tadi. Jadi rumah itu diberikannya kepadamu gitu melalui wahyu. Oke. Nah, faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Itu pendapat dan apa namanya? Harbun itu peperangan ya, makidah itu konspirasi. Faqala, lalu dia menjawab, oke sih ya, Khubbab bin Munzir tadi ya. Falaisa hadza bil manzilil jayyid. Tapi ini bukan rumah yang bagus gitu. Walakin tanzilu qoriban minal ma. Ya, nah, walakin tanzilu kami itu menetap rumah itu tadi dekat dengan air. Fana beni alaihi haudon. Lalu kami membangun haudon itu apa Mbak? Kayak belumbangan gitu loh Mbak. Apa ya? Coba deh Mbak Rinda sambil cari. Haudon itu mungkin kayak sendang atau paham ya belumbangan kalau orang Jawa kan. Yang buat buang Kayak sampah tuh teacher ya? tempat-tempat air gitu loh Mbak. Oh, belum banget kalau di tempatku buat tempat buang sampah yang digali. Oh, oh gitu ya. Hmm. Kalau Mbak Rinda apa Mbak Rinda? Ya pokok kayak sendang gitu kayaknya ya. Soalnya di situ dekat air walakin nanzilu qaribun. Fayakunu ma'anal ma, lalu jadi ada air bersama kami. Fala yashrabu minhu ahadum minal musyrikin. Lalu salah seorang dari orang-orang musyrik itu tidak meminumnya. Wa kanat fikratan jayyidatan wa hailatan makiratan. Dan ini adalah pemikiran yang baik, wahilah, tapi juga ada unsur apa hilah itu kan kayak tipu daya gitu ya. Nafadhaha Rasulullah, nafadha itu habis ya. Jadi mungkin nafadha itu Makiroh, gimana Mbak? makiroh itu apa? Makiroh itu makiroh itu kan berarti makar gitu Mbak, tapi isim fa'ilnya. Berarti ya makar itu apa sih kayak tipu daya yang Ini yang melakukan makar. lah pokoknya yang kayak membuat makar gitu. Nafadhaha Rasulullah nafadha itu kan aslinya kan menghabiskan ya. Jadi kan ada itu loh kulau kanal bahru midadal li kalimati robbi lanafidal. Oh tapi itu nafida bukan nafadha. Nafadha Rasulullah hina nazala. Coba sambil cari di kamus. Nafadha. Mbak Linda apa lebih cepat carinya mungkin? Di Google kok Nafadha sama nafadha. Masuki, teacher. Apa Mbak? Masuki. Memasuki. Iya. Oh, nafadha itu apa kayak bisa berarti memasuki celah. Tapi pakai zal ya. Pakai double fa ya. Nafadha berarti ada dua objek. Involve to penetrate to enter to pierce. Menjalankan, execute. Oh, mengeksekusi. Oh ya, nafadha itu beda dengan nafida ya. Kalau pakai dal itu artinya habis. Itu loh Mbak yang ayat tentang andaikan
apa namanya, lautan itu menjadi tinta. Terus apa namanya, pohon-pohon itu menjadi pena itu loh. Saya tintanya akan habis dulu sebelum kalimat Allah habis itu di surat Luqman atau nah jadi kulau kanal bahru midadal li kalimati robbi lana fidal bahru qabla antam fadda kalimatu robbi. Itu di surat Al-Kahfi ya, teacher? Itu Al-Kahfi atau Luqman, Mbak? Ada dua soalnya yang mirip juga. Wal Oh, bahru yamutu. Oh iya, tak kulau kanal bahru itu berarti di Al-Kahfi ya. Di Al-Kahfi dan di Luqman itu ada bicara tentang apa kalimat Allah tidak akan habis meskipun tinta meskipun tintanya itu sudah habis atau pohon-pohon itu sudah habis untuk pena itu tidak akan habis kalimat Allah untuk menuliskannya. Oke, berarti itu oh ya kalau nafadha itu berarti mengeksekusi ya. Maka ada istilah tanfidz ya. Tanfidz. Jadi nafadha Rasulullah mengeksekusi aina nazala malakun minas sama ketika malaikat itu turun dari langit. Waqala lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu yukri'ukas salam, menitipkan kamu salam. Ya yukri'u itu aslinya sih artinya membacakan ya, untuk musalam. Wa yaqulu ar-ra'yu ra'yul hubab. Dan dia berkata bahwa ini adalah idenya Hubab. Tsumma qama Sa'd bin Mu'ad, lalu Sa'ad bin Mu'ad berdiri fabana arishan. Lalu dia membangun arishan itu makanun ka'annahul mudhillah minasyams. Kalau arishan itu kayak iup-iupan gitu loh, Mbak. Kata di Blumbangan sekarang iup-iupan. Soal ini kan makanan tempat ka'annahul mudhillah minas syamsi. Jadi yang apa namanya terlindung dari matahari gitu. Yahtami fihi Rasulullah minal musyrikin. Ya supaya Rasulullah itu terlindung, terjaga dari orang-orang musyrik. Waqala dan dia berkata, si Sa'ad ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in a'azzanallahu, jika Allah menguatkan kita, karena hadza ma aradna, ini adalah yang kami inginkan. Wa in kana ghaira dzalika, dan jika ada selainmu, lam yaswilu ilaika, belum sampai kepadamu, fi arishika hadza, dalam belum sampai di itu tadi tempat perlindungan tadi ya, tempat untuk berlindung dari matahari tadi. Walaqad tarokna ikhwanana hunaka. Kami akan meninggalkan saudara-saudara kami di sana. Yuhibbunaka kama nuhibbuk. Mereka mencintaimu sebagaimana kami mencintaimu. Ya, mereka itu mencintaimu sebagaimana kami juga mencintaimu. Fa'idha huzimna, kalau kami diserang, utta anta ilaihim. Engkau kembali kepada mereka. Ini kayaknya pengetahuan baru banget Pak buat saya ya. Mungkin Mbak Novi pernah nggak baca cerita yang sampai sini-sini? belum pernah, teacher. Ini ceritanya ngapain sih, teacher? Membangun ini ya, teacher? Membangun. Coba kalau mungkin dapat apa namanya referensi lain gitu. Ini saya sih belum ngecek di kisah yang lain. Ini Tapi waktu intinya membangun paretnya gitu, teacher. gimana, Mbak? Saya masih nggak jelas. Ini waktu membangun paretnya. Kah? Jadi ini kan kalau baca dari sini itu tadi kan si Hubab apa namanya bertanya kepada Rasulullah.
apa namanya ini rumah ini apakah memang Allah yang memerintahkan gitu atau memang pendapat Rasulullah maksudnya atau bagian dari strategi untuk apakah jebak gitu loh orang-orang musyrik gitu. Karena makidah itu sih artinya kayak konspirasi atau eh, apa tipu daya gitu, Mbak. Teacher, saya pernah, Pakola, bentar dulu, teacher. gimana? Saya pernah membaca sedikit Mbak Rida dulu. tentang Mungkin penempatan bisa. ya, tentang ini waktu perang, saya lupa perangnya apa, kayaknya kok perang Badar ini. Jadi Rasulullah itu mengusulkan ke tempatnya di sini aja gitu. Terus yang lain tuh panglimanya nanya, ini memang Allah menyuruh di situ atau itu pendapat Rasul sendiri gitu. Terus Rasul menjawab ini pendapat saya sendiri. Terus katanya eh, kayaknya lebih baik di sini karena di sebelah sini gimana-gimana gitu loh. Jadi ada perubahan tempat ketika perang itu gitu. Ada katanya dengan ini kah? Nah, itu nanti kita konfirmasi lagi. Sekaligus itu juga ini, Mbak. Itu kalau ditarik pada kajian tentang hukum Islam, itu ada kaitannya dengan ijtihadnya Nabi itu dikoreksi gitu. Ijtihadnya Nabi itu dikoreksi bahkan kalau nggak salah oleh Umar bin Khattab atau siapa gitu. Nah, itu kalau kita tarik pada apa namanya pembahasan dalam hukum Islam. Jadi dalam menentukan hukum itu kan pertama kan sumbernya Quran gitu ya. Terus yang kedua itu sunnah Nabi gitu. Nah, terus yang ketiga itu kan setelah Nabi nggak ada itu baru ijtihad. Ada yang berpendapat bahwa Nabi itu tidak bisa berijtihad karena semua yang terkait dengan hukum itu harus melalui wahyu gitu. Nah ini kalau yang cerita itu tadi kayaknya ya apa dalam konteks ini atau enggak itu saya pernah mendengar kisah itu sih kaitannya dengan ijtihadnya Nabi itu yang dikoreksi karena bisa jadi sahabat itu juga lebih tahu gitu. Nah ini juga yang lalu ada hadis yang berbunyi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kan pas Nabi sedang jalan-jalan ya di apa namanya perkebunan gitu kan. Terus ada sahabat Nabi yang mengawinkan kurma itu. eh, Lalu sahabat itu bertanya kepada Nabi, kira-kira ini gimana gitu. Nah terus Nabi bersabda, antum a'lamu bi umri dunyakum. Jadi dalam hal-hal yang tidak masuk dalam apa namanya kaidah tasyriknya itu, nah itu Rasul menyerahkan kepada sahabatnya. Karena terkadang ya sahabatnya itu lebih tahu gitu loh. Mungkin ini tadi kan kaitannya dengan strategi perang ya. Barangkali itu apa namanya para sahabat itu lebih mengetahui daripada Nabi. Nah, tapi ini nanti kita cek lagi ya ininya apa namanya, maksudnya relevansi dari cerita ini. Faqala Rasulullah lalu Rasul bersabda bal huwa ar-ra'yu wal harf wal makidah. Faqala falaisa hadza bil manzilil jayyid. Ini bukanlah tempat yang bagus, walakin nanzilu qoriban minal ma. Ini kami menempati tempat yang dekat dengan air. Ya, ini Ya, persis karena benih. pernah saya ini teacher berarti. Memang ada Oke. cerita yang waktu perang Badar ini ya. Ini kan kemarin masih bahas soal perang Badar kan, Mbak? Iya. Ada itunya, maksudnya referensinya ada yang Mbak Rinda itu. Maksudnya mungkin bisa dibacakan. Oh, waduh lupa ya teacher. Itu saya bacanya di memang apa namanya kisah riwayat Nabi ya. Hayat Muhammadnya ini kalau nggak salah ya. Oh, Hayatul Muhammad. Ya Hayat Muhammad. Kalau Husain Haikal itu tah di Ya, buku itu. ingat saya dari situ. Ya. Ya berarti mungkin ada kaitannya dengan ini. Heeh. Nanti kita perdalam lagi dan perkaya lagi kalau ada referensi lain yang ini.
Sementara ini tadi pemahaman kita ya bahwa eh, tempat itu dekat dengan air, lalu mereka membangun tadi haudon itu apa tadi ya kayak eh apa sih sendang gitu ya. Fayakunu ma'anal ma fala yashrabu minhu ahadum minal musyrikin. Apa Mungkin coba tepatnya parit ya, teacher, kalau di bahasa Indonesia kan. Kan haudon cerita, itu parit tadi situ. kan Kan ceritanya ini apa membuat parit di sekitar ini kan Badar itu. kemarin itu apa namanya aku lihat ininya di Ma'ani Ma'ani bahasa Arab sih. Artinya itu kok kayak ada air-airnya gitu. Maksudnya Terjadi ya, dalam bayangan saya tuh artinya itu kayak sendang gitu. Mana ya? Ma'aninya mana ini? Al-Ma'ani. Oh, teacher, ini Ya, ada oke, nih kalau tentang misalnya kita artikan dengan parit ya, fayakunu ma'anal ma. Tapi tidak sekedar parit ya, Mbak, karena di situ kan ada airnya kan, ada sumber airnya gitu loh. Ya, dari soalnya Al-Badar apa perang Badar sendiri kaitannya kalau di bahasa Indonesia kan peran Oh parit. iya. Parit ya. ini Tuh. saya dari teacher di internet ini, apa namanya, tibanya di mata air Badar, Rasulullah memerintahkan pasukannya mencari posisi yang tepat sebagai pos pertahanan mereka. Mbak Novik, kok suaranya apa Suaranya di saya kecil. aja? Apa di Mbak itu Oh, juga? saya soalnya nggak pakai itu, nggak pakai apa tuh headset. Jadi Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk mencari posisi yang tepat sebagai pos pertahanan mereka. Rasulullah kemudian menjadikan lembah Badar sebagai pos pertahanan, yaitu tepatnya di sumur pertama yang dilalui mereka. Kemudian datanglah seorang pria pejuang pemberani pada Rasulullah. Tampaknya pria ini telah memiliki rencana lain. Pria itu bernama Al-Qubab bin Al-Mizir. Terus dia Iya. mengusulkan taktik perang pada saat perang Badar. Yang ini teacher, ya apa namanya? Eh, Oke. Tanya apakah ini wahyu atau bukan, gitu. Terus bukan Hubab, ini adalah pendapatku semata. Jika benar, bolehkah aku berpendapat? Terus menurut pendapatku tempat ini bukan tempat yang baik. Kita seharusnya berada di tempat yang lebih dekat dengan sumber air. Mari kita bawa pasukan menuju sumber air. Begitu, teacher. Oh, ya sih ini memperjelas sih Mbak, tapi suaranya Mbak Novi nggak seberapa terdengar di sini, nggak tahu yang di Mbak Rinda. Mbak Rinda tadi suaranya jelas, apa mungkin bisa itukan lagi yang apa namanya? Nanti saya share di itu aja, teacher. Kalau ini keras. Oh ya, Kalau sama tadi kan aja, teacher. apa lebih deket mungkin itunya ya. Ya, jadi Eh, intinya ini sih, teacher. Siapa tuh Hubab itu dia kan Rasulullah memerintahkan mencari tempat yang tepat. Terus Hubab yang mengusulkan supaya dekat dengan sumber air gitu. Intinya seperti Iya, iya. Nah itu, lah ya itu tadi kan berarti sahabat Nabi itu apa namanya juga punya peluang untuk diterima pendapatnya gitu. Maka dia di situ kan bertanya apakah ini memang wahyu atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya itu wahyu, berarti kan para sahabat itu biasanya ya manut gitu ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau ada peluang terbuka ijtihad itu bagi para sahabat. Nah, dalam hukum Islam itu pendapat-pendapat sahabat itu juga bisa kita jadikan landasan hukum gitu. Itu kalau dengan pendekatan ilmu usul fikih atau ilmu hukum Islam gitu. Kan apa namanya banyak ya apa rokyun-rokyun atau ide-ide gagasan-gagasan dari Umar bin Khattab itu yang pada akhirnya menjadi dasar hukum gitu dalam menentukan hukum Islam gitu. Dan itu ada beberapa yang apa dia tuh dalam tanda petik yang mengcounter Nabi gitu. Maka ada satu judul buku tuh
apa ya judulnya ya, khusus jihadnya Umar bin Khattab itu karena saking menariknya. Ini sih saya ada buku Perang Muhammad, Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah. Tapi cari yang Perang Badar kok nggak ada di sini ya. Oh, teacher kayaknya haudon tadi artinya berarti bukan parit tapi bendungan ya berarti. Nah, makanya itu tadi kan saya bilang antara bendungan atau sendang gitu loh Mbak. Maksudku karena waktu itu saya nyarinya itu di Al-Ma'ani itu kok dalam bayangan saya kan kalau Al-Ma'ani itu kan bahasa Arab artinya bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang diartikan bahasa Arab itu loh. Cuman ini Ini sumur, teacher. Oh, yang diceritain tadi. ya Disuruh dibendung aja supaya ini kaum musyrikinnya nggak bisa minum, nggak dapat air. bentar. Nyari. Atau ada artinya yang langsung spesifik gitu nggak sih? Maksudnya di bahasa Indonesianya itu diartikan bendungan gitu. Jadi kemarin karena saya nyarinya itu bahasa Arab diartikan bahasa Arab. Yang itu dalam gambaran saya itu semacam apa ya sumber air gitu. Al-Ma'ni. Bentar tak cari haudon ya di sini. Di Ini sini kan ada kamusnya siapa nih Ustadz? Ini ada bak, kolam, danau, palung, tangki, cadangan air. Nah, iya. Haudon. Apa? Berkolam. Haudon. Haudon itu kalau di sini artinya kalau dalam bahasa Arab ya. Haudon itu amilah haudon daru haula hawadul ma jama'ahu fi haudin wa nahwihi. Ini yang kemarin tak albila tulati takunu haudun kabirun. Nah ini loh Mbak. Jadi haudun itu bisa diartikan yu'idu lisibahah. Bahkan bisa untuk renang ya. Berarti kan kayak danau gitu kan? Iya, bendungan berarti jadi bendung sehingga airnya nggak ngalir lagi ke musyrikin gitu. Oh. Haud itu juga ada fiilnya ya. Haud itu artinya nah, makanya itu perempuan dari akar kata itu Mbak nih ilmu baru. Haudon itu bisa juga menjadi haid. Haid yang kita haid itu loh. Nah, jadi haid itu kan karena mengalir darah. Itu akar katanya sama ternyata. Jadi ini hado, hawado, yuhawidu, amila haudon, daro haulahu, al-haudu itu mujtama'ul ma. Jadi air, perkumpulan air. Oke, ya berarti itu tadi Mbak ya, infonya dari Mbak Novi tadi, si Hubab bin Mundir mengusulkan untuk membendung airnya ya Mbak Nov ya. Karena ini alaihi haudon, fayakunu ma'anal ma, fala yasrobu minhu ahadun minal musyrikin. Jadi airnya itu menjadi milik orang-orang mukmin gitu ya. Yang orang-orang musyrik nggak bisa minum. Nah, dan ini adalah sebuah strategi. Ya fikrotun jayidatun, pemikiran ya fikroh jayidah itu sih ide brilian kira-kira begitu ya. Tapi juga sekaligus strategi makar gitu. Wahilah makiroh. Nafadaha Rasulullah yang ditentukan atau dieksekusi oleh Rasulullah. Hina nazala malakun minas sama. Ketika malaikat turun dari langit. Waqala ya Rasulullah, lalu malaikat itu berkata, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yukri'ukas salam. Kirim salam, wa yaqulu ar-ra'yu ra'yul hubab.
Ini berarti malaikat itu tadi membenarkan pendapatnya Hubab gitu. Jadi nitip salam ke Nabi untuk menyampaikan bahwa pendapatnya Hubab ini diterima gitu. Iya Mbak, kira-kira begitu kan ya? Oke. Nah sekarang coba deh Mbak Rinda dibaca lagi biar makin mantep dari Amaroyatul tadi yang kita baca hari ini. Ama royatul ansori fakanat ma'a Sa'di bin Mu'adzin radhiyallahu anhu. Sementara benderanya Ansor itu dibawa oleh Sa'di ya. Sa'di bin Mu'adz. Ya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Kama kana Qais bin Abi So'ata Qaida mu'akharatil jaish. Sementara pemimpin dari pasukan yang lain itu Qais Kois kan nama orang kan? Kois bin Abi So'ah. So'ah. Jadi Iya. pemimpin pasukan yang lainnya. Wa Iya. kharajal Bubnul Mundhiri faqala ya Rasulullah hal hadzal manzilu anzalaka Allahu yakni an torikil wahyi. Mm-mm. Kemudian keluarlah Hubab Ibnu Munzir. Dia Mm. berkata, ya Rasulullah, apakah ini mungkin rumah ini maksudnya ini ya, tidak? Ya tempat tinggal gitu. Nah, apa namanya? Tidak harus Basis diartikan militernya gitu. rumah gitu, tapi tempat menetap, tempat turun. Tempat ini merupakan tempat yang diberikan Allah gitu ya kepadamu melalui Mm-mm. jalan kaki. Mm-mm. Ya. Am huwa ra'yul wahrobul Wal harbu. wal makidah. Mm-mm. Ataukah ini Ro'yun itu pendapat. untuk strategi militer maksudnya teacher ya. Nah, Sebagai strategi militer. Fakola Rasulullah bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Maka berkata Rasulullah, Mm-mm. sebenarnya ini adalah hanya apa? Mm-mm. Militer, Ya, bukan. yaitu memang strategi militer. Fakola falaisa hadza bil manzilil jayyid walakin nanzilu qoriban minal ma fanabni alaihi haudon fayakunu ma'anal ma fala yashrobu minhu ahadun minal musyrikin. Maka Al-Habib tadi dia berkata, ini bukanlah tempat yang baik. Walakin Ya, tetapi ini bukan tempat yang baik ya. Tapi nanzilu apa teacher ya? Kita pergi gitu ya ke tempat yang dekat dengan Yang kalau nanzil itu ya kita menetap itu tadi. ya, kita menetap di tempat yang dekat dengan air. Haudon. Kemudian di situ dibuat kolam. Unu ma'anal ma. Dengan demikian kita bersama kita ada air. Fal yashrobu minhu ahadun minal musyrikin. Dan tidaklah bisa minum satupun dari musyrikin. Wakana Mbak Novi atau saya? Coba Mbak Novi. Mbak Novi masih di Iya, situ teacher. atau? Ini jelas nggak suaranya? Jelas Mbak Novi. Wakanat fikrotan jayidah
wahilatan makiroh. Ini adalah pemikiran yang baik dan Mm-mm. tipu daya makar, yang membuat Ya, makar. mungkin apa kayak menjebak atau gimana gitu mungkin Mbak ya bahasanya ya. Kalau kira-kira pas nggak sih? Kalau makiroh itu diartikan apa tipu daya yang menjebak gitu atau gimana? Ya Ya, pokoknya lah makar itu bisa diartikan kan. ya. Ini. Nafadaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah apa? Oh Kak, kita mengeksekusi Rasulullah Iya, mengeksekusinya. eksekusinya. Ya, Mm-mm. hina nazala malakun minas sama. Hina hina itu Ketika ketika turun malaikat dari langit. Waqala ya mm-mm, Rasulullah, inna rabbaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rabbmu menitipkan salam. Wa yaqulu mm, yul hubab. Pendapat ini adalah pendapat hubab. Tumaqamas mm-mm. Sa'du bin Mu'adin fabana arisyan. Maka berdirilah Sa'ad ibnu Mu'ad dan dia membangun apa yup-yupan gitu. Ya, yup-yupan tadi. Ya. Yahtami fi Naungan, Mbak. penaungan ya. Ya yup-yupan ku bahasa Jawa iku mau. Ya. Ya terus naungan. Yahtami itu apa teacher? Ya kami itu menjaga Mbak, melindungi atau menjaga. Yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum musyrikin, dan dia Mm-mm, berkata, ya Rasulullah, in a'azzana, jika apa namanya menguatkan, kami Allah menguatkan Allah kita. menguatkan kita Mm-mm, hadis agama arodena. Ini adalah apa yang kita inginkan. Wa in kana mm-mm, dzalika, tapi kalau tidak selain itu, lam yasilu ilaika mm-mm. fi arishika hada. Tidak sampai mereka tidak sampai kepada ilaika, kanya ke Padamu. padamu fi apa namanya? Arishika Ya hada. di itu tadi naunganmu tadi. Nah, walaqad tarakna ikhwanana hunaka, dan ketika kita tinggalkan saudara kita di sana, yuhibbunaka kama nuhibbuka, mereka mencintai kamu sebagaimana kami mencintai kamu. Wa idza Mm-mm, huzimna ota anta ilaihim, dan jika kita diserbu, mm-mm. kita kembali, kamu kembali anta ilaihim. Maksudnya gimana? Kamu Pada kembali mereka. pada pada mereka gitu. Kenapa ini Mm-mm. ada antanya lagi nih teacher? Ota anta. Itu kayak penekanan gitu Mbak. Kalau uta anta itu kayak penekanan. Kamu Cita kembali sini. anta Jadi gitu. kamu kembali gitu. Mm-mm, ya, mm-mm, ya itu kayak penekanan gitu. Misalnya pergi sana kamu gitu loh. Apa misalnya. Ya, tapi ini sih bukan yang kasar gitu Mas, tapi untuk penekanan. Kalau kita kan ada juga gitu. Kamu pergi sana gitu, misalnya dikasih apa penekanan. Bu Loli mau ikut baca atau nyimak? Aku nyimak dulu ya Ustazah. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kita lanjut Bu. Aku balat Quraisyun qoriban min jaisil muslimina falamma ra'ahumun nabiyyu qala da'yan rabbahu. Nah, lalu orang-orang Quraisy itu menemui ya dekat dengan pasukan muslim. Ketika Nabi melihat mereka, ya, lalu Nabi berdoa kepada Tuhannya. Allahumma wahai Allah, hadhihi Quraisyun, orang Quraisy ini akbalat menemui bi khailiha. Khailun itu kan kuda kan? Wa khuyalaiha. Khuyala itu artinya kibria, kesombongan.
Maka ada hadis tentang itu loh Mbak, yang bunyinya jarra saubahu khuyala. Innahu la yanduru ilaman jarra saubahu khuyala. Enggak salah itu, Allah itu tidak melihat pada orang yang memanjangkan pakaiannya tapi sombong. Gitu. Nanti coba cari di hadis itu ada kata khuyala itu. Jarra saubahu, kaitan dengan mungkin ada orang pakai baju itu sampai ke tanah gitu loh. Bahasa Jawanya panglembreh gitu ya. Nah itu justru malah Allah enggak suka yang gitu. Jadi ini khuyala. Khuyala itu artinya kibria, sombong. Tukadzibuka, orang Quraisy itu menipumu, mendustakan engkau. Wa tukadzibu rasulaka, dan menipu atau mendustakan Rasul engkau. Allahumma wahai Allah, nasrokalladzi wa'adtani, pertolonganmu yang engkau janjikan padaku. Allahumma ahnihim al-ghodata. Ahnihim al-ghodah itu artinya hancurkan mereka. Ghodah itu waktu itu sih sudah sempat cari artinya ya. Gimana catatannya? Godawah itu sama apa enggak itu? Besok tidak. Ghodah itu waktu petang ya. Godan itu kan Oh, kalau Biasanya ghodan beda lagi, Mbak. Kalau ghodah ini kayaknya artinya waktu gitu. Kaitannya dengan waktu. Tapi kayaknya ini ahnihim ghodah itu kayak udah keesokan menjadi paginya kata majemuk gitu loh. Kata majemuk yang artinya ahlik him gitu. bukan besok Ya pagi. Allah hancurkan mereka. Gimana Mbak? Bukan, artinya goda bukan besok pagi gitu. Ghodah. Kalau godan besok. Kalau ghodah itu enggak, bukan besok sih, tapi kayaknya artinya itu waktu petang atau bentar Mbak, ghodah itu akar katanya al-ma'ani. Sebentar, carikan. Ghodah. Mbak Rinda sambil cari yang bahasa Inggrisnya tadi. Aku tak cari di Ghodah jam'un ghodawat bainal ghodati wal asyi bainal fajri wa tulu'is syamsi. Oh, ghodah itu malah waktu pagi, Mbak. Fi ghodawatihi wa rawahatihi fi dhahabihi wa iyabihi. Ghodah itu bukroh. Jadi pagi buta. Nah, ya Allah hancurkan mereka. Allahumma intahlik hadhil iswabah, jika engkau membinasakan kelompok ini, wahumul muslimun, dan mereka orang-orang Islam, fa innaka lan tu'bada ba'dal yaumi fil ardi abadan, maka sesungguhnya engkau tidak akan disembah setelah ini di bumi ini selamanya. Wastada Rasulullah, dan Rasulullah itu bersungguh-sungguh sangat gitu dalam doanya, hatta asfaqa alaihi Abu Bakrin, sampai Abu Bakar itu merasa kasihan. Waqala ya Rasulullah, dan berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, alaihissallahu qad wa'adakan nasra, bukankah Allah telah menjanjikan padamu pertolongan? Nah, jadi doanya Nabi ini benar-benar apa ya, sungguh-sungguh banget gitu. Doanya itu kayak memaksa gitu. Tanya apa di sini? Ya Allah, kalau engkau membinasakan orang-orang Islam ini gitu, maka engkau tidak akan disembah setelah ini di bumi ini selamanya. Ya kan Rasulullah memohon betul untuk diberi kemenangan ya, karena kan umat Islam kan ya masih belum
besar gitu. Walakin doa daruriyun, tapi doa ini adalah menjadi suatu yang darurat, yang penting fi hayatil mukmin, dalam kehidupan orang iman. Fahuwa silahuhu, karena itu adalah senjatanya. Wahwa khairu ibadatin, dan sebaik-baiknya hamba itu yataqarrabu bihal mukmin, di mana orang mukmin itu mendekat ila rabbihi, pada Tuhannya. Ba'da adai arkanil Islam, setelah melaksanakan rukun Islam, minas sholah, yaitu sholat, wasomi, saum, wazakati, dan zakah, wal haji, dan haji. Wasawa Rasulullah, lalu Rasulullah itu meluruskan as-sufuf, as-sufuf, fakana minal muslimina, lalu dari orang-orang muslim itu rajulun, ada seorang lelaki, huwa yang bernama Sawad bin Ghaziyah, Sawad bin Ghaziyah. Waqafa mutaqaddiman anis sufuf. Jadi dia itu maju dari saf itu. Fadharabahu Rasulullah, lalu memukul Rasulullah ala batnihi, di perutnya. Waqala istawi, lalu berkata, Rasul berkata, bersabda, luruskan. Ai i'tadil, atau ya luruskan maknanya adalah ya Sawad, wahai Sawad. Faqala Sawad, lalu Sawad berkata, auja'tani ya Rasulullah. Engkau, auja' itu apa Mbak? Kayak terlentang gitu ya. Fakasyafa Rasulullah an batnihi, lalu Rasulullah membuka perutnya. Waqala iqtasso minni ya Sawad. Iqtasso itu nempel gitu Mbak ya. Hai Sawad. Fankabba Sawadun, lalu menempellah Sawad ala batni Rasulillah, di perut Rasulullah itu. Yuqabbiluha, lalu dia menciumnya. Wahwaya beki, lalu dia menangis. Faqalan Nabi, lalu Nabi bersabda, lima fa'alta dzalika ya Sawad. Apa yang kamu lakukan ya Sawad? Qala, dia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aratu an yakuna akhiru ahdi fid dunya, aku ingin yang menjadi perjanjian akhirku di dunia itu an yalmasa jasadi jasadaka. Apa tubuhku ini menempel dengan tubuhmu. Jadi karena saking begitu cintanya kepada Rasulullah ya, sampai pengen nempel anggota tubuhnya itu. Wa ta'atsarul jami'u biqouli Sawad, lalu yang lain itu terpengaruh dengan ucapan Sawad. Wa tahaqqaqa lahu ma arada. Ya kan, sudah terrealisasi. Tahaqqaq itu artinya terwujud apa yang dia inginkan. Faqad mata fil ma'rakati syahidan. Lalu dia meninggal dalam pertempuran itu menjadi syahid. Ba'da'an kana akhiru, setelah akhir malamasahu, apa yang dia sentuh, yang dia pegang, di dunia, batonan Nabiyil Karim, perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faya laro atil hubbi, maka sungguh karena menjaga kecintaan at-taghi, yang sangat gitu ya. Taghi itu kan asli artinya kan melampaui batas. Maksudnya ya kecintaan yang berlebihan. Fi qulubis sahabah, di hati para sahabat, di Rasulillah, kepada Rasulullah. Wara'an Nabiyu, dan Nabi melihat jaisal musyrikina, bala tentara musyrik. Faqala hadhihi Makkah, ini adalah Makkah, alqat bi khairi auladiha, Makkah itu telah bertemu dengan sebaik-baik anak-anaknya. Wa fi yaumil jumu'atis sabi asyar min Ramadan, dan di hari Jumat pada 17 Ramadan, minal amits tsani lil hijrah, tahun kedua hijrah, waqafal fariqani, dua kelompok atau dua golongan berhenti, muaskarul kufri, panglima kufur, pertempurannya orang kafir, kathirul adadi wal uddah. Jadi pasukan orang-orang kafir itu
kathirul adat wal uddah. Jadi banyak jumlahnya. Wa muaskarul iman, sementara pasukan orang beriman kathirul iman. Mungkin secara kuantitas tidak sebanyak orang kafir gitu, tapi kekuatan keimanannya itu yang banyak. Wal Islam, dan keislamannya. Qalilul adat wal uddah. Jadi sedikit kuantitasnya, hitungan jumlahnya sedikit, tetapi kafirul iman wal iman, iman wal Islam, keimanan dan keislamannya yang banyak. Wa kana awwala ma hadatsa fil ma'rakah, adapun orang yang pertama bicara di ma'rakah itu atau apa yang terjadi di ma'rakah, anna rajulan minal musyrikin, bahwa ada seorang lelaki dari orang musyrik, wahwal Aswad bin al-Asad, Aswad bin Asad al-Makhzumi, dari suku Makhzum. Aksama, dia bersumpah, layashrobanna, sungguh-sungguh akan minum min ma'i badrin, dari air badar. Wa kana fahishan sayyi al-khuluq, dia itu berlaku keji dan buruk perangai. Fawasala ilal ma, lalu sampailah di air. Faqama asadullahi, lalu berdirilah singa Allah, Hamzah, faqatalahu, lalu membunuhnya. Wa bada'at ba'da dzalikal ma'rakah, dan setelah itu lalu mulailah pertempuran. Nah, masih ada 2 menit Mbak, apa mencoba latih membaca? 2 mungkin, nah sedikit-sedikit lah. Dari ini aja. Wa ta'atsaro Mbak Rinda, lalu wa fi yaumil Jum'ah Mbak Novi sampai akhir. Silakan Mbak, di 1 menit. Dari mana tadi, teacher? Dari wa ta'atsaro aja, biar Bentar, halaman berapa itu ya? halaman 138. Wa ta'atharo jami'u biqauli sawat. Terpengaruh, Terpengaruh. orang-orang itu terpengaruh. Orang-orang itu terpengaruh dari perkataan sawat. Watahaqqaqa lahu ma'aroda. Dan tahaqqaqa apa tadi? Tahaqqaqa itu terwujud. Dan telah terwujud padanya keinginannya. Faqad mata fil ma'rokati syahidan. Sungguhnya dia mati dan syahid di al-ma'rokah, di pertempuran. Sebagai syahid. Sebagai syahid. Ba'da'an kana akhiru ma lamasahu fit dunya badanan nabiyil karimis wasalam wassalatu alaihi wasallam. Sesudah akhirnya malamasahu apa teacher ya? Ya, akhirnya di dunia dia bisa menyentuh perut Nabi. Obatan ini perut Nabi ya. Sesudah di dunia akhirnya bisa menyentuh perut Nabi Al-Karim yang suci. Mulia. Yang mulia. Faya la raw'atil hubbit togi fi kulubis sohabati li Rasulillah. Raw'ah apa teacher? Sungguh karena menjaga kecintaan yang berlebihan. Wah. Sungguh karena menjaga kecintaan yang berlebihan
dari hatinya sahabat Mm-mm. Untuk Rasulullah. Rasulullah. Waro an nabiyyu jaisyal musyrikina faqala hadhihi makkatul alqat bi khairil auladiha. Kemudian Nabi melihat ya Nabi melihat pasukan musyrikin dan berkata, inilah Makkah. Mm-mm. Dia al- ketemu, Makkahnya itu ketemu dengan bertemu dengan putra-putra terbaiknya. terbaik. Ya putra-putra terbaiknya, gitulah kira-kira. Mbak Novi masih mau baca atau sudah? Oh iya teacher. Ya ini terakhir sih Mbak. Ya. Wa ta'athara jami'u biqawli. Langsung bawahnya aja Mbak Novi. Oh, Sampai akhir. ya wa fi yaumil jumu'ah itu ya teacher. Mm-mm. Ya. Wa fi yaumil jumu'ati sabi'a asyara min Ramadhana minal ami tsani lil hijrah, dan pada hari Jumat 17 Ramadan dari tahun kedua Hijriah, Mm-mm. wa qafal fariqani mu'iskarul Mu'askarul kufri. kufri, apa namanya, berdiri dua golongan camp, perkemahan kafir yang kasirul adadi wal uddah, yang banyak apa namanya jumlahnya Baca jumlahnya. uddah itu apa tadi? Ya sama Mbak adat udah itu jumlahnya. Jumlahnya wa mu'askarul imani kasirul imani wal islami qalilul adadi wal uddah, dan perkemahan orang yang beriman yang banyak imannya dan Islamnya tetapi sedikit jumlahnya. Mm-mm. Wa kana awwala ma hadatsa fil ma'rakati anna rajulan minal musyrikina, dan pada awal kejadian ini gitu ya, Mm-mm. dari pertarungan ini, ada seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang bernama Aswad ibnu Abdil Asad al-Makhzumi, itu dari Makhzumi gitu maksudnya. Mm-mm. Dari marga Mahzum. Aku bersumpah, aqsama la yashrabanna min ma'i badrin. Aku bersumpah akan Bukan kalau agama itu dia Mbak. Jadi fiilnya af'ala maksudnya. Oh iya. Iya. Dia bersumpah untuk meminum air Badar. Wa kana fahishan sayyi'an al-khuluq. Ini adalah penghinaan yang buruk, akhlak yang buruk itu. Fawasala ilal ma'i faqama asadullahi Hamzah faqatalahu. Kemudian sampailah ke air itu singa Allah, yaitu Hamzah, dan dia membunuhnya. Wa bada'at ba'da dzalikal ma'rakah, dan dimulailah setelah itu pertempuran gitu. Oke, ya. Oke Mbak, sampai sini ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mbak, gimana selama puasa tetap kayak gini? Ya. Ini udah mulai puasa sih. Kenapa? Di sini sudah mulai puasa. Saya juga udah puasa, tapi nggak puasa karena men. Tadi malam udah terawih, siangnya udah puasa, ternyata bocor. Kalau misalnya maju 1 jam gimana, teacher? Kenapa, Mbak? Maju 1 jam gitu. Oh, maju 1 jam. Jam 1 ya? Ya, oke. Iya. Oke, Mbak, berarti jam 1 WIB ya? Iya, insya Allah. Biar nggak buru-buru masak ya? Iya. Oke, Mbak. Baik. Oke, tadi udah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Ya. Terima kasih.